tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba. Usai berakhirnya Ramadan nanti, umat Islam bersiap menyambut Hari Raya Idul Fitri. Idul Fitri merupakan momen besar bagi seluruh muslim di dunia karena kerap dimanfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga serta kerabat untuk bersilaturahmi dan saling memaafkan. Walaupun saat ini Indonesia sedang dilanda wabah COVID-19 dan pemerintah telah mengeluarkan larangan mudik sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus tersebut, silaturahmi tetap dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Benarkah demikian? Saksikan NBK Ngabuburit bareng Kominfo dengan tema Jembatan Silaturahmi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Bang Alhamdulillah baik Kak Vera. Iya, boleh kita kenalan lebih jauh. Maksudnya asalnya Bang Zamis dari mana nih? Jangan terlalu cepat nih. Iya. Kalau boleh tahu ini asalnya dari mana gitu. Iya, saya berasal dari Dumai, itu asli di Riau. Jadi sebelum kesini saya ke Batam dulu. Saya kuliah di Universitas Internasional Batam. Jadi lambat laun di semester 8 itu saya mengalami kekurangan ekonomi ya dalam uang semester. Jadi saat itu saya memilih buat ya udah kenapa nggak kerja aja, toh kuliah buat kerja gitu. Iya, benar. Jadi ya saya kerja sebagai barista di Kota Batam. Terus dapat tawaran ke sini. Jumpa dengan yang punya kafe, salah satu kafe terbesar lah. Mungkin ternama juga ya di Natuna gitu. Sampai sekarang betah di Natuna. Oh, ya jadi waktu itu Bang Zamis masih kuliah posisinya nih. Kuliah. Dan nggak lanjutin gitu ya itu ya? Enggak, Oh, semester 8 saya berhenti. Iya, jadi pertama kali itu memulai sebagai barista ya? Iya. Iya. Nah, kalau sekarang gimana nih? Masih kerja di kafe tersebut sebagai barista atau gimana nih? Kalau sekarang itu terakhir bulan Juni saya udah resign. Sempat balik juga ke kampung halaman, terus balik ke sini lagi. Ke sini saya ngeliat tuh potensi sih. Potensi apa yang ada di Natuna, orang-orangnya juga mungkin ramah, gimana cara ngebangun relasi. Di sini tuh ngajarin saya banget sih gitu. Iya. Nah, berarti totalnya udah berapa tahun tadi di sini? 3 tahun. Udah 3 tahun Iya, ya? sudah 3 tahun. Ini. Nah, Bang Zamis, sekarang kan lagi Ramadan nih. Iya. Dan ya kita tahu kalau pemerintah pusat, Menhub kemarin udah ada konferensi pers. Kalau tahun ini tuh ada larangan mudik lagi nih. Nah, kita mau nanya nih Bang Zamis, gimana nih? Bang Zamis tahun ini mudik apa enggak nih? Ya, mudik ya dibilang adanya larangan ya sebenarnya nggak pengaruh juga sih. Saya memang juga niat nggak pulang dulu gitu, karena kalau pulang setengah-setengah nanggung cuman bawa badan itu kurang enak gitu. Nggak enak kan ketemu orang tua, ketemu keluarga, apalagi ponakan minta THR, minta THR. Oh, belum siap dari segitu ya? Iya benar. Belum persiapan dari segi THR. Iya. Ya, berarti tidak mudik bukan karena alasan itu ya Bang ya? Emang punya alasan pribadi gitu. Benar. Nah kita masuk ke pembahasan karena tema kita hari ini kan tentang ini ya, menjalin silaturahmi atau jembatan silaturahmi menggunakan teknologi informasi gitu. Nah gimana nih Bang, untuk tahun sebelumnya kan udah COVID juga ya, dan nggak pulang juga. Nah itu gimana Bang Zamis memanfaatkan teknologi atau media sosial lah untuk tetap menjalin silaturahmi sama keluarga Bang Zamis di Dumai? Iya. Kalau tahun lalu itu saya lebaran ya. Lebaran itu sedih ya. Sedih sebenarnya. Maksudnya saya biasanya juga balik ya kalau di Batam. Jadi balik-balik dari puasa lah dulu ya. Dari puasa setiap
puasa pertama itu saya hubungin kedua orang tua saya karena pisah. Bapak saya di Batam dan ibu saya tuh di Dumai gitu. Jadi saya bikin 2 panggilan gitu, video call. Ya udah gitu. Hari ini buka apa gitu. Oh iya. Iya, mama hari ini buka ini loh gitu. Papa hari ini. Jadi kayak nanti tambahin 1 panggilan lagi buat kakak. Jadi kayak ya silaturahmi online gitu. Iya, silaturahmi online ya. Ya enaknya gitu ya Bang. Kita yang terlahir di zaman sekarang kita bisa bilang kita nih kaum milenial ya sekarang. Jadi nggak terlalu apa ya menjadi hambatan gitu walaupun nggak bertemu secara langsung. Emang sih sedih ya pasti tetap ada ya Bang ya. Pasti. Tapi kalau dibanding sama orang yang zaman dulu yang nggak ada sinyal dulu ya. Iya. Itu mungkin lebih parah lagi gitu. Bahkan untuk teks aja tuh pesan SMS aja gitu ya susah gitu ya. Gimana pun mereka tuh harus pakai faksimil gitu kan. Benar-benar. Jadi ya kita sangat beruntung. Tapi 3 tahun Bang Zamis di Rana ini udah merasakan ini ya infrastruktur telekomunikasi yang baik. Iya. Benar. Alhamdulillah. Ya, lancar ya dari awal sini sampai sekarang ya. Jadi saya sempat nanya tuh di sini tuh jaringannya dari sekarang ya sampai dulu sampai sekarang tuh gimana sih, ada perubahan nggak, signifikan nggak gitu? Dulu itu 4G, 3G, terus ini kami udah bersyukur kali lah sekarang gitu. Iya loh Bang, kami bersyukur kali. Kebetulan kemarin merantau juga ya kan, kami terus kuliah gitu ya. Pas di kota ya sinyalnya udah bagus ya, pas balik ke sini nggak betah lah ya kan, kita udah biasa di kota kan. Apalagi Pekanbaru kenceng ya. Iya, udah kenceng gitu kan. Tapi alhamdulillah pas udah tamat kuliah ya tahun 2017, tapi per pulang sini tahun 2018 karena gitu. sempat kerja dulu di sana kan. Nah itu alhamdulillah tuh udah dapat 4G. 2017, 2018 sudah 4G di sini. Udah mantap tuh. Apalagi pas kemarin ada proyek Palapang Rin Barat tuh dari Kominfo yang diadain di sini ya kan masalah ya. Iya, ada acara di sini. Nah, itu udah rampung, itu ya makin bagus khususnya untuk di ibu kota Rana ya, Bang. Iya. Nah, kita nanya nih masalah media sosial nih. Okay. Nah, biasanya kalau hari-hari biasa tuh Bang Zamis memanfaatkan media sosial tuh untuk apa gitu, Bang? Kalau saya manfaatin media sosial ini buat jualan ya, terutama itu semua platform saya gunain, TikTok, Instagram, terus kalau ngeditnya yang simple ada Canva. Jadi di kafe sekarang saya bikin paket-paket bukaan gitu. Jadi kayak buka puasa misalnya paket 1 ada nasi, ayam sama teh gitu. Jadi kayak alhamdulillah sih internet sekarang kenceng juga, layanannya juga bagus. Jadi sangat memudahkan kita sebagai pelaku UMKM untuk jualan gitu. Berarti lebih ke sebagai sarana promosi ya Bang? Iya, benar. Ya kita juga sering bilang nih Bang, internet lancar, promosi gencar. Kita biasa bilang gitu kalau dari dari Kominfo biasa kita bilang gitu. Ya. Nah, kalau di hari-hari biasa seperti itu. Nah, kalau di Ramadan gimana nih Bang? Ada nggak perbedaan dalam penggunaan sosial media bagi Bang Zamis sendiri? Perbedaan tuh banget sih. Dia lebih kencengnya tuh di bulan Ramadan. Misalnya gini, kita posting di story Instagram, itu viewernya tuh naik, insight-nya naik ya. Kayak TikTok juga. Jadi kayak minat orang dalam bermain sosial media itu menjadi lebih meningkat ya pas puasa gitu. Karena mungkin mereka suntuk kali ya di rumah, bingung mau ngapain, mau beraktivitas lebih berat mungkin mager kan, jadi mungkin tiduran gitu di rumah, main HP lah ya banyakan ya. Nah, kita mungkin nanti bisa ngobrol sambil jalan-jalan Bang. Boleh. Kita lihat-lihat takjil di Ranai gimana. Asik. Oke? Boleh.
Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Nah, Mas Amis, kalau di tempat abang ada nggak kue yang nggak ada pas Ramadan gitu, tapi ada di Natuna gitu? Kue apa nih yang belum pernah abang temui di Dumai tapi di Ranai ada gitu? Kalau di Natuna ini yang menurut saya menarik itu ada kue sampan. Oh, kue sampan Ada itu yang ya? segitu, iya. Iya, benar-benar. Itu nggak ada sih di Dumai. Nggak ada ya. Terus kue apa lagi? Kue sampan terus apa lagi ya? Mungkin nama sih. Perbedaan nama mungkin. Iya, jadi kalau di sini ada Melake. Nah, kalau di daerah abang ini kue apa namanya? Ini Melake bukan di sini. Iya, Melake. Kalau di tempat saya itu ada yang bilang telepon, ada yang bilang onde-onde. Oh iya. Nah. Kalau kayak telepon onde-onde ya. Iya. Oke. Mas Amis mau beli kue apa nih sore ini? Kali ini kayaknya pengen manis-manis sih guys. Iya, yuk. Iya. Ini berapa satunya? 5.000. Yang mana bang? Yuk pilih. Buat takjil Iya. kita. Ini si pisang nggak? Kurang tahu bang apa isinya. Oh, Ada gitu. tulisan. Oh iya, pisangnya. tulisannya pisang. Iya. Oh pisang ya. Iya, boleh. Iya, apa lagi ya? Oh ini apa namanya di tempat Bang Zamis? Ini kue dadar. Sudah ada sama sih. Sama ya. Iya. Apa lagi ya? Ini kayak nastar gitu ya? Apa ya? Ini ya, saya nggak tahu namanya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Nah, Dek, kernasnya berapa satu? 1.000. Pasti. Nah, kalau di Dumai mungkin nggak ada ya kernas. Kernas nggak ada. Iya. Nggak ada. Jadi taunya pas tinggal di Natuna ya. Iya, pertama kali ke Natuna baru tahu. Iya, suka nggak? Banget, suka banget. Enak ya. Jadi kan kernas ini salah satu makanan khas di asli daerah Natuna, Bang. Oh, Iya. tapi yang ada kayak bintik-bintik gitu apa? Ini ya? yang putih-putih ini. Ah. Ini tuh sagu namanya. Jadi dari sagu butir gitu, terus ikan itu aja sih. Ya, kita beli. Kirain itu ikannya gitu. Bukan, itu Diolah. sagunya, sagu butir. Oke. Udah, kita beli. Oke. Jadi berapa semuanya, Bu? Sama itu? Beda ya? Beda. Coba itu, enggak itu ngambil. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya